Di depan teman-teman reuninya, wanita ini dihina dan direndahkan karena dianggap miskin. Tawanya ditertawakan, penampilannya diremehkan, dan masa lalunya dijadikan bahan ejekan tanpa ampun. Ia hanya diam, menahan perih di dada, sementara mereka merasa menang. Namun tak ada yang menyangka, hanya beberapa detik kemudian, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gedung. Dan saat seorang pria berwibawa turun dan menyebut wanita itu istriku, suasana berubah total. Reuni seharusnya menjadi momen penuh tawa, kenangan indah, dan cerita lama yang menyenangkan. Namun bagi seorang wanita ini, reuni justru berubah menjadi pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di tengah orang-orang yang dulu mengenalnya, ia kembali merasakan luka lama karena dihina dan direndahkan hanya dari penampilan luarnya. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang reuni, tetapi tentang kesabaran, harga diri, dan bagaimana hidup bisa membalikan keadaan dengan cara yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif, penuh makna dan pelajaran hidup yang akan kami bagikan di setiap video. Notifikasi di ponsel Alia berbunyi pelan saat sore mulai turun. Sebuah pesan masuk dari grup WhatsApp lama yang hampir tak pernah ia buka. Grup itu berisi nama-nama yang dulu begitu akrab, namun juga menyimpan banyak kenangan pahit. Undangan reuni SMA, tertulis jelas di layar. Seketika, dada Alia terasa mengencang. Bukan karena rindu, melainkan karena luka lama yang perlahan kembali terbuka. Semasa sekolah, Alia bukan siapa-siapa. Ia bukan siswi populer, bukan pula yang paling berprestasi. Ia dikenal pendiam, sederhana, dan seringkali menjadi bahan perbandingan. Ada yang lebih cantik, lebih kaya, lebih percaya diri, dan Alia selalu berada di posisi paling belakang. Jarinya ragu menyentuh layar. Ingatannya melayang ke masa lalu, pada ejekan halus yang dibungkus candaan, tatapan meremehkan saat ia tak mampu mengikuti gaya hidup teman-temannya, dan perasaan menjadi tidak cukup di tengah keramaian. Semua itu belum benar-benar hilang meski bertahun-tahun telah berlalu. Alia menatap kalender. Hari reuni tinggal beberapa hari lagi. Di satu sisi, ia ingin menolak. Hidupnya sekarang tenang, jauh dari penilaian orang lain. Namun di sisi lain, ada dorongan kecil di dalam hatinya. Bukan untuk pamer, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk berdamai dengan masa lalu. Malam itu, Alia menceritakan undangan reuni tersebut kepada suaminya. Pria itu hanya tersenyum dan berkata tenang. "Kalau kamu ingin datang, aku dukung. Kalau tidak pun tak apa. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun." Kata-kata sederhana itu memberi Alia sedikit keberanian. Alia pun akhirnya menekan tombol hadir. Bukan tanpa rasa takut, tapi dengan harapan kecil, bahwa kali ini ia cukup kuat untuk berdiri sebagai dirinya sendiri. Ia tak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membawanya pada sebuah peristiwa yang akan membungkam semua hinaan dan mengubah segalanya. Hari reuni akhirnya tiba. Alia berdiri di depan cermin kamar, memandangi pantulan dirinya sendiri. Gaun yang ia kenakan sederhana, berwarna netral, tanpa merek terkenal, tanpa perhiasan mencolok. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles tipis. Bukan karena tak mampu berdandan lebih mewah, melainkan karena ia nyaman menjadi dirinya sendiri. Namun tetap saja, ada keraguan kecil yang menyelinap di hatinya. Langkah Alia terasa berat saat memasuki gedung tempat reuni diadakan. Dari luar sudah terdengar tawa keras dan suara musik. Begitu pintu dibuka, aroma parfum mahal bercampur suara obrolan ramai menyambutnya. Seketika, beberapa pasang mata menoleh ke arahnya. Ada yang sekadar melirik, ada pula yang menatap lebih lama, seolah-olah sedang menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Alia tersenyum sopan dan menyapa beberapa wajah yang ia kenal. Namun senyum itu tak selalu dibalas dengan tulus. Beberapa orang berbisik pelan, cukup lirih namun sengaja terdengar. Tatapan mereka tak lepas dari tas sederhana yang dibawa Alia, dari sepatu datarnya yang tak berkilau,
Seolah-olah dari penampilan itulah mereka menarik kesimpulan tentang seluruh hidupnya. Di sudut ruangan, sekelompok teman lama berkumpul. Pakaian mereka mencolok, perhiasan berkilau memantulkan cahaya lampu. Salah satu dari mereka tertawa kecil sambil berujar, itu Alia ya? Masih sama aja ya dari dulu?" Kalimat itu disambut tawa ringan, tapi maknanya menusuk lebih dalam dari yang terlihat. Alia pura-pura tak mendengar. Ia memilih duduk di kursi kosong, menenangkan diri. Tangannya menggenggam ponsel, bukan untuk bermain, melainkan sebagai penopang agar ia tetap terlihat sibuk. Di dalam hatinya, perasaan lama kembali muncul. Perasaan menjadi asing di tengah orang-orang yang seharusnya pernah menjadi bagian dari hidupnya. Meski begitu, Alia mencoba bertahan. Ia menarik nafas panjang dan berkata dalam hati bahwa ia datang bukan untuk dinilai. Namun ia belum tahu bahwa penampilannya yang sederhana itu akan menjadi pemicu awal dari rangkaian hinaan yang jauh lebih menyakitkan. Sebelum semuanya berbalik arah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Alia baru saja mencoba menyesap minumannya ketika beberapa teman lama mulai mendekat. Senyum mereka terlihat ramah di permukaan, namun sorot mata yang menyertainya terasa berbeda. Percakapan ringan pun dimulai, seolah tak ada apa-apa. Namun Alia tahu dari pengalaman masa lalu bahwa kata-kata berikutnya seringkali tak sesederhana yang terdengar. "Sekarang kerja di mana, Alia?" tanya seorang wanita dengan nada penasaran, sambil melirik tas sederhana yang tergeletak di kursi sebelahnya. Pertanyaan itu terdengar wajar, tapi Alia menangkap nada menguji di baliknya. Ia menjawab dengan tenang, menyebutkan pekerjaannya tanpa tambahan apapun. Ia tak ingin terdengar membanggakan diri, apalagi merendahkan orang lain. Belum sempat suasana mencair, pertanyaan lain menyusul. "Suamimu kerja apa?" Kali ini disertai senyum tipis yang sulit diartikan. Beberapa orang ikut mendekat, jelas ingin mendengar jawabannya. Alia kembali menjawab singkat, tetap menjaga kesopanan. Namun jawaban itu justru disambut anggukan-anggukan kecil yang mengandung penilaian sepihak. Obrolan kemudian berbelok ke topik gaya hidup. Ada yang bercerita tentang liburan ke luar negeri, ada yang memamerkan usaha dan jabatan pasangan masing-masing. Setiap cerita disampaikan dengan nada bangga, diselingi tawa kecil dan tatapan yang sesekali diarahkan pada Alia, seakan menunggu reaksinya. Alia hanya tersenyum, meski di dalam dadanya perasaan sesak perlahan menguat. Salah satu dari mereka akhirnya melontarkan kalimat yang lebih tajam. "Yang penting hidup cukup ya, Li. Gak semua orang harus sukses besar." Ucapannya terdengar seperti nasihat, namun terasa seperti vonis. Beberapa orang tertawa pelan, seolah menyepakati kesimpulan yang telah mereka buat sendiri. Alia menunduk sejenak, mengatur napas. Ia sadar, pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah bentuk kepedulian, melainkan cara halus untuk mengukur dan membandingkan. Luka lama yang ia kira sudah sembuh, kini kembali terasa perih. Namun Alia memilih diam. Ia menahan diri untuk tidak membela, tidak menjelaskan, dan tidak membalas. Dalam keheningan itu, tak seorang pun menyadari bahwa kesabaran Alia sedang diuji habis-habisan. Dan tanpa mereka sadari, setiap pertanyaan yang dilontarkan justru sedang menuntun mereka menuju sebuah momen yang akan membuat semua penilaian itu runtuh seketika. Suasana yang semula dipenuhi obrolan ringan, perlahan berubah arah. Beberapa orang mulai merasa nyaman melontarkan komentar yang lebih berani. Tidak lagi dibungkus senyum sopan, tidak lagi disamarkan sebagai basa-basi. Alia bisa merasakannya. Batas kesopanan mulai dilanggar. Salah satu teman, yang sejak tadi paling vokal menceritakan keberhasilannya, tertawa kecil sambil menyandarkan tubuh ke kursi. Dengan nada setengah bercanda, ia berkata cukup keras, "Ya maklumlah, Alia dari dulu juga hidupnya sederhana. Sekarang kelihatannya masih sama. Miskin ya miskin aja." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa jeda, tanpa empati. Ruangan mendadak sunyi.
Beberapa orang terdiam bukan karena tak setuju, melainkan karena penasaran melihat reaksi Alia. Ada pula yang tertawa pelan, mencoba menganggapnya sebagai candaan. Namun, kata miskin itu menggantung di udara, menusuk jauh lebih dalam dari sekadar lelucon. Alia merasakan panas di wajahnya. Tangannya gemetar tipis di bawah meja. Ia menatap meja di depannya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hitungan detik, kenangan sekolah kembali menghantam. Saat ia diejek karena sepatu lama, saat ia tak mampu ikut kegiatan mahal, saat ia selalu dianggap berbeda. Yang membuat luka itu semakin dalam, bukan hanya kata-katanya, melainkan ekspresi puas di wajah si pengucat. Seolah-olah, dengan satu kalimat itu, ia merasa menang. Beberapa orang lain ikut menimpali. Iya, yang penting bahagia kan, nggak perlu kaya. Ucapan yang terdengar bijak tapi syarat dengan sindiran. Alia akhirnya mengangkat wajahnya. Ia tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip tameng daripada kebahagiaan. Ia tidak membalas, tidak membantah, dan tidak menjelaskan apapun. Dalam diamnya, ada pergulatan besar antara ingin pergi meninggalkan ruangan atau bertahan demi harga diri. Keheningan itu terasa panjang. Tak seorang pun menyadari bahwa setiap hinaan yang mereka ucapkan sedang mengumpulkan rasa malu mereka sendiri. Alia memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena ia tahu tak semua orang pantas diberi penjelasan. Dan tak satupun dari mereka menyangka bahwa hinaan itu akan segera dibalas oleh kenyataan yang jauh lebih menyakitkan bagi mereka sendiri. Setelah kata itu terucap, suasana memang sempat hening. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Bagi sebagian orang, diamnya Alia justru dianggap sebagai undangan untuk melangkah lebih jauh. Tidak ada bantahan, tidak ada perlawanan. Dan itu mereka tafsirkan sebagai tanda bahwa hinaan mereka tepat sasaran. Beberapa orang kembali tertawa, kali ini lebih bebas. Alia emang dari dulu pendiam ya, ujar seseorang sambil tersenyum tipis. Yang lain menimpali. Iya, orangnya nggak banyak nuntut. Hidup sederhana cocok lah buat dia. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti pujian, namun setiap katanya mengandung penegasan bahwa Alia berada satu tingkat di bawah mereka. Alia duduk tegak, berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Di dalam dadanya, ada pergolakan hebat. Setiap kata terasa seperti dorongan kecil yang menekan luka lama semakin dalam. Namun, ia memilih untuk tetap diam. Bukan karena takut, melainkan karena ia tak ingin turun ke level yang sama. Ia tahu membalas dengan emosi hanya akan membuat mereka merasa benar. Namun justru kesabaran itulah yang disalahartikan. Beberapa teman mulai berbicara seolah Alia tak ada di sana. Mereka membahas rencana makan di restoran mahal, menyebutkan angka-angka yang sengaja dikeraskan suaranya. Sesekali, mereka melirik Alia, menunggu ekspresi iri atau minder. Tapi Alia tetap tenang, meski jari-jarinya saling menggenggam erat di bawah meja. Dalam diamnya, Alia mengingat pesan suaminya, bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa keras kita membela diri, melainkan seberapa kuat kita menjaga sikap. Ia menelan ludah, menarik napas panjang, dan memilih bertahan di kursinya. Ia tak ingin pergi dan memberi mereka kepuasan. Beberapa orang mulai berbisik, yakin bahwa Alia memang tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Senyum-senyum remehkan bermunculan. Mereka tak sadar bahwa kesabaran yang mereka anggap kelemahan itu justru sedang menunggu waktunya sendiri. Dan ketika waktu itu tiba, bukan Alia yang akan merasa malu, melainkan mereka semua. Tawa dan obrolan meremehkan masih terdengar di dalam ruangan. Alia tetap duduk di tempatnya, seolah tak terpengaruh, meski di dalam hatinya kelelahan mulai terasa. Ia menatap jam di ponselnya sekilas, lalu menyimpannya kembali. Tak ada yang tahu bahwa ia sedang menunggu seseorang yang kehadirannya sama sekali tak mereka perhitungkan. Tiba-tiba, dari luar gedung, terdengar suara mesin mobil yang berbeda dari kendaraan lain yang terparkir di sekitar. Bukan suara biasa,
Suaranya halus, namun berwibawa. Seperti raungan tenang yang memotong hiruk-pikuk malam. Beberapa orang refleks berhenti bicara. Tawa yang tadi pecah perlahan mengecil. Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu masuk gedung. Beberapa detik berlalu, keheningan aneh menyelimuti ruangan. Seolah semua orang ikut menahan nafas. Seseorang berbisik, "Mobil siapa itu?" Yang lain berdiri sedikit, mencoba mengintip keluar. Pintu gedung terbuka. Udara malam masuk bersama sorotan lampu dari luar. Beberapa orang mendekat ke jendela. Terlihat sebuah mobil mewah terparkir rapi. Bodinya mengkilap memantulkan cahaya lampu jalan. Jelas bukan kendaraan sembarangan. Beberapa wajah yang tadi penuh percaya diri, kini berubah penasaran. Alia tetap duduk, meski sudut bibirnya bergerak tipis. Ia tahu suara itu, namun ia memilih tetap diam. Di dalam hatinya ada perasaan campur aduk, antara gugup dan lega. Ia tak menyangka momen ini akan datang secepat itu. Sementara itu bisik-bisik mulai menyebar. Siapa ya? Tamu VIP? Kok mobilnya kayak gitu? Orang-orang yang tadi sibuk membandingkan hidup, kini sibuk menebak-nebak. Tak satu pun dari mereka mengaitkan suara mobil itu dengan Alia. Dalam benak mereka, itu mustahil. Langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Pintu kembali terbuka. Seorang pria bersetelan rapi mulai melangkah masuk. Posturnya tegap, wajahnya tenang, dan auranya langsung menyita perhatian. Ruangan yang tadi riuh kini benar-benar sunyi. Tak ada yang berani bicara. Tak seorang pun sadar bahwa detik-detik berikutnya akan mengubah seluruh suasana. Tawa yang tadi menggema akan berganti menjadi rasa malu, dan mereka yang merasa paling tinggi sebentar lagi akan menyadari betapa kelirunya penilaian mereka selama ini. Pria itu melangkah masuk dengan langkah tenang namun penuh keyakinan. Sepatu kulitnya mengkilap, setelon jas gelapnya pas di tubuh, dan jam tangan sederhana namun elegan melingkar di pergelangan tangannya. Ia tak perlu bersuara keras untuk menarik perhatian. Aura wibawanya sudah cukup membuat beberapa orang spontan berdiri tegak, seolah sedang berhadapan dengan atasan penting. Beberapa wajah mulai saling pandang. Ada yang berusaha mengingat-ingat, ada pula yang tiba-tiba terlihat gugup. Bisik-bisik pelan terdengar, namun segera terhenti ketika pria itu menatap sekeliling. Tatapannya tajam, tapi tenang. Bukan tatapan menghakimi, melainkan penuh kendali. Panitia reuni yang berdiri di dekat pintu tampak sedikit kikuk. Ia melangkah mendekat dan menyapa sopan, menanyakan keperluan pria itu. Namun sebelum sempat menjelaskan panjang lebar, pria tersebut hanya mengangguk singkat. Lalu matanya tertuju pada satu titik di dalam ruangan, tempat Alia duduk. Alia merasakan tatapan itu. Ia menoleh perlahan, mata mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia di sekeliling terasa berhenti. Pria itu senyum kecil, senyum yang hanya Alia kenal, senyum yang selama ini menjadi sumber ketenangannya. Alia membalas dengan anggukan pelan, menahan rasa haru yang tiba-tiba mengalir di dadanya. Pria itu kemudian melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Setiap langkahnya seakan memecah keheningan. Orang-orang memberi jalan tanpa sadar. Beberapa yang tadi paling vokal menghina Alia, kini menatap dengan raut bingung. Ada kegelisahan yang mulai terlihat jelas di wajah mereka. Salah satu dari mereka berbisik lirih. "Kok kayak kenal ya?" Yang lain menelan ludah, mulai merasa ada yang tak beres. Namun tetap tak seorang pun menghubungkan sosok pria itu dengan Alia. Mereka masih terjebak pada asumsi lama, bahwa wanita sederhana itu tak mungkin memiliki kaitan dengan pria sekelas ini. Pria itu berhenti tepat di hadapan Alia. Seluruh ruangan menahan nafas. Detik-detik itu terasa panjang, penuh tanda tanya. Tak ada yang siap mendengar apa yang akan diucapkannya. Dan ketika ia akhirnya membuka mulut, satu kalimat sederhana itu akan menjadi awal dari rasa malu yang tak bisa ditarik kembali. Pria itu berdiri tepat di hadapan Alia. Jarak mereka begitu dekat, namun suasana di sekeliling terasa jauh dan sunyi. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Tak ada lagi bisik-bisik, tak ada lagi tawa. Hanya keheningan yang menekan,
seolah seluruh ruangan menunggu satu kepastian. Dengan suara rendah namun jelas, pria itu berkata, "Maaf, aku terlambat, sayang." Kata itu menggema, "Sayang." Beberapa orang spontan saling pandang. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh percaya diri mendadak membeku. Ada yang mengernyit, ada yang terbelalak. Kalimat sederhana itu seolah merobohkan tembok asumsi yang sejak tadi mereka bangun sendiri. Pria itu lalu meletakkan tangannya lembut di bahu Alia. Gestur kecil namun syarat makna. Ia menatap Alia dengan penuh perhatian, lalu kembali menghadap ke sekeliling ruangan. Tatapannya tetap tenang, namun kini terasa lebih tegas. Tak ada sedikit pun kesombongan, hanya keyakinan. "Ini istriku," lanjutnya singkat. Ruangan seperti kehilangan udara. Beberapa orang batu kecil, yang lain menunduk. Wanita yang tadi paling lantang menghina Alia terlihat pucat. Tangannya meremas gelas minuman hingga hampir tumpah. Kata-kata yang sempat meluncur begitu mudah kini terasa kembali menghantam dirinya sendiri. Panitia reuni yang sejak tadi berdiri di dekat pintu akhirnya menyadari siapa pria itu. Wajahnya berubah kaget, lalu tergesa menghampiri dengan sikap sangat hormat. Ia menyebut nama pria itu dengan nada penuh segan, nama yang dikenal luas di kota itu sebagai pemilik perusahaan besar. Seketika, semua potongan tersambung. Tatapan-tatapan meremehkan berubah menjadi rasa tak percaya. Mereka baru sadar bahwa wanita yang mereka anggap tak punya apa-apa ternyata adalah istri dari pria yang selama ini mereka kagumi dari jauh. Alia tetap duduk tenang. Ia tak tersenyum puas, tak pula menunjukkan kemenangan. Hanya ada ketenangan di wajahnya. Karena baginya, momen ini bukan tentang membalas hinaan, melainkan tentang kebenaran yang akhirnya berdiri sendiri. Dan pada detik itu, satu persatu orang menyadari, mereka bukan hanya salah menilai Alia, mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri. Setelah kalimat itu terucap, suasana belum juga mencair. Justru sebaliknya, keheningan semakin menekan. Beberapa orang masih berdiri kaku, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja menghantam mereka. Nama pria itu terus terngiang di kepala, nama yang sering mereka dengar di berita bisnis, di baliho perusahaan, dan dalam percakapan tentang kesuksesan. Panitia reuni tampak gugup namun sigap. Ia memperkenalkan pria itu secara resmi, menyebutkan jabatannya sebagai pendiri dan pemilik sebuah perusahaan besar yang mempekerjakan ratusan orang. Setiap kata yang keluar dari mulut panitia itu seperti palu yang memukul rasa percaya diri mereka yang tadi merasa paling tinggi. Beberapa teman Alia yang sebelumnya lantang kini mulai bersikap berbeda. Senyum-senyum kaku muncul, disertai sapaan sopan yang terasa dipaksakan. Ada yang mendadak menawarkan tempat duduk lebih nyaman, ada pula yang tergesa mengambilkan minuman. Sikap mereka berubah 180 derajat, cepat, canggung, dan terlalu terlihat. Wanita yang sebelumnya menyebut Alia miskin, kini menunduk, berusaha menghindari tatapan siapapun. Wajahnya memerah, antara malu dan panik. Ia sadar, kalimat yang ia ucapkan tanpa pikir panjang, kini menjadi bumerang yang memalukan. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi sindiran. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Namun, Alia tetap tenang. Ia menyapa kembali dengan sopan, seolah tak pernah ada hinaan. Sikapnya justru membuat rasa malu mereka semakin terasa, karena di saat mereka siap dipermalukan, Alia memilih menjaga martabat, baik miliknya maupun orang lain. Suaminya berdiri di samping Alia, tak banyak bicara. Kehadirannya saja sudah cukup menjelaskan segalanya. Ia tak menunjukkan kekuasaan, tak pula menuntut penghormatan berlebihan. Namun justru ketenangan itulah yang membuat orang-orang semakin menyadari betapa dangkalnya penilaian mereka. Malam itu, reuni yang semula dipenuhi ajang pamer berubah menjadi pelajaran hidup. Fakta telah terungkap, topeng-topeng runtuh, dan satu hal menjadi jelas. Kesuksesan sejati tak selalu terlihat dari penampilan luar. Dan bagi mereka yang sempat menghina, rasa malu itu akan tinggal jauh lebih lama daripada kenangan reuni itu sendiri. Malam semakin larut.
Namun suasana reuni tak pernah kembali seperti semula. Tawa yang tadi terdengar lepas, kini berganti dengan obrolan pelan dan senyum-senyum canggung. Mereka yang sebelumnya paling lantang, kini memilih diam, sibuk dengan ponsel masing-masing atau mencari alasan untuk menjauh. Tidak ada lagi cerita keberhasilan yang dibanggakan. Tidak ada lagi perbandingan hidup yang dipertontonkan. Alia dan suaminya duduk berdampingan. Tidak di tengah ruangan, tidak pula menjadi pusat perhatian. Namun tanpa mereka sadari, justru kehadiran merekalah yang paling diperhatikan. Setiap gerak-gerik Alia kini diamati dengan sudut pandang berbeda. Wanita yang tadi dianggap biasa, kini dipandang dengan rasa segan. Beberapa orang memberanikan diri mendekat dan meminta maaf. Ucapannya terdengar kaku, penuh rasa bersalah. Alia menerima semuanya dengan tenang. Ia tidak mengungkit, tidak menuntut penjelasan. Senyumnya tetap sederhana, seperti penampilannya malam itu. Sikap itulah yang membuat rasa malu mereka semakin dalam. Karena Alia memilih memaafkan tanpa perlu menunjukkan kemenangan. Di sudut lain ruangan, wanita yang paling keras menghina hanya bisa menunduk. Setiap kali tatapannya bertemu orang lain, ia cepat-cepat memalingkan wajah. Tak ada yang perlu menghakimi. Kenyataan sudah melakukannya lebih kejam daripada kata-kata apapun. Tak lama kemudian, Alia dan suaminya berpamitan. Langkah mereka keluar dari gedung terasa ringan. Tak ada dendam yang dibawa. Tak ada amarah yang disimpan. Hanya kelegaan bahwa Alia telah menghadapi masa lalunya dan keluar dengan kepala tegak. Malam itu, banyak orang pulang dengan pikiran yang berat. Mereka datang untuk reuni, tapi pulang dengan pelajaran hidup yang tak mereka duga. Dan bagi Alia, ia tak perlu mengatakan apa-apa. Hiduplah yang telah berbicara paling lantang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang terlihat paling berhasil di depan orang lain, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga sikap saat berada di atas maupun di bawah. Penampilan sederhana bukanlah tanda kegagalan, dan diam bukan berarti lemah. Terkadang orang yang paling tenang justru sedang menyimpan kekuatan terbesar dalam hidupnya. Kita juga diingatkan bahwa merendahkan orang lain tidak pernah membuat kita lebih tinggi. Justru, saat kita merasa paling benar dan paling hebat, disitulah kita paling mudah dipermalukan oleh kenyataan. Karena rizki, kedudukan dan kehormatan seseorang adalah rahasia Tuhan yang tidak bisa diukur dengan pandangan mata. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu rendah hati, menghargai sesama, dan tidak mudah menghakimi hidup orang lain. Jika kamu pernah berada di posisi Alia, ingatlah bahwa kesabaranmu tidak sia-sia. Dan jika kamu tanpa sadar berada di posisi mereka yang menghina, semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang tak kalah menyentuh hati.